Alhamdulillah ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahsinha illa anta wa sirf 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, meskipun kita ya bertemu secara virtual ya, tidak bertemu secara langsung, tidak apa namanya belajar secara tatap muka secara langsung ya. Ini salah satu apa kenikmatan ya, salah satu kenikmatan yang semestinya memang perlu disyukuri ya, terus disyukuri ya. Karena ilmu itu apa ya? Ilmu itu mahal harganya, apalagi ilmu agama. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah yang kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai kepada materi, saya nggak pernah bosan untuk mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, ilmu itu ibaratkan binatang buruan. Ilmu itu ibaratkan binatang buruan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, al-'ilmu saydun al-kitabatu qayduhu qaysuyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu bagaikan binatang buruan dan tulisan, catatan, pena, buku itu adalah pengikatnya. Jadi barang siapa ya, bagi siapa yang hadir dalam majelis ilmu ya, hendaknya dia itu menyiapkan alat-alat buruannya. Menyiapkan alat-alat buruannya dengan apa? Dengan mempersiapkan catatannya, kemudian tulisannya ya, pulpennya ya. Itu perlu dipersiapkan. Dan salah satu adab ya, dan salah satu adab dalam belajar atau hadir majelis ilmu itu benar-benar hadir gitu. Benar-benar hadir di sini maksudnya gimana? Ya fokus menyimak, nggak sambil tiduran, kemudian nggak sibuk sendiri atau lagi makan, lagi minum. Itu kan salah satu adab-adab yang sebetulnya kurang baik ya dalam majelis ilmu. Maka bila adabi tafhamul ilmu. Hanya dengan adab kita mampu memahami sebuah ilmu. Dan saya menganjurkan banget buat teman-teman ya, khususnya akhwat, silahkan bisa off cam saja, ataupun kalau misalkan di sini ya dalam kajian pada malam hari ini ada sebagian ikhwan yang hadir, silakan bisa on cam nggak apa-apa ya. Gimana, apa sudah siap untuk belajar bareng-bareng? Siap. Siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Ustaz. Siap, Ustaz. Ya, kita mulai ya. Siap, Pak. Insya Allah. Ini sudah nyiapin alat buruannya belum? Kira-kira. Udah. Oke, baik. Bismillah ya. Malam hari ini ya, saya nggak anggap ini sebuah kajian ya. Saya anggap ini sebuah sharing aja, berbagi aja ya, berbagi ilmu. Saya juga masih belajar dan teman-teman juga di sini sama-sama belajar. Jadi ya udah kita saling belajar bareng aja gitu. Dan saya nggak pernah mengklaim diri saya itu Ustadz. Ya, saya lebih suka kalau dipanggil Mas atau Kak, atau panggil nama secara langsung juga nggak apa-apa ya. Karena masih banyak orang yang di luar sana yang jauh lebih alim, yang jauh lebih, yang ilmunya dan kapasitas ilmunya itu lebih tinggi ya daripada saya. Ya, pada malam ini kita akan ngebahas tentang media sosial sebagai ladang pahala. Ini salah satu tema yang menurut saya menarik juga untuk dikupas secara tuntas. Ya, karena kenapa? Karena kehidupan kita itu 24 jam, gak akan pernah dan gak akan terlewat dengan namanya media sosial. Pasti sebagian besar waktu kita itu habis untuk media sosial. Bener apa enggak? Bener, Ya, Kak. sebagian besar waktu 24 jam kita itu habis digunakan untuk apa? Bermain media sosial. Ini salah satu fakta menarik gitu. Fakta yang menarik tapi cukup pahit gitu kalau misalkan kita nggak menyadari ini. Karena ada sebuah penelitian ya, Ini saya sebagai mukadimah ya, sebagai pembukaan. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa
mayoritas anak muda, ya, anak muda zaman sekarang itu menghabiskan rata-rata 4 jam dalam sehari untuk bermain media sosial. 4 jam dalam sehari untuk bermain media sosial. Kalau misalkan kita hitung, kita punya waktu berapa? 24 jam dalam sehari. Kalau misalkan dikurangi 8 jam untuk tidur ya, idealnya kan kita itu tidur 8 jam ya, tidur 7 sampai 8 jam. Berapa itu? 24 dikurangin 8. 16 ya. Ya, 16 jam. 16 jam dikurangi 4 jam untuk bermain media sosial. Tinggal 12 jam. 12 jam lagi itu kira-kira digunakan untuk apa? Untuk bermain media sosial lagi, untuk scrolling lagi, untuk nonton drakor, untuk maraton film-film Korea, atau ya kegiatan-kegiatan atau yang sebenarnya kurang kurang apa ya? Kurang bermanfaat dan kurang berfaedah gitu. Itu kalau 4 jam. Bagaimana kalau dalam sehari 12 jam itu untuk bermedia sosial gitu. Mending untuk kebutuhan yang bermanfaat. Tapi bagaimana kalau semisal ini untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sama sekali nggak bermanfaat gitu. Ya untuk ya semisalnya kayak tadi ya yang saya sebutin tuh maraton film, kemudian scroll TikTok, apa cari updatean berita yang lagi viral, kemudian ya kegiatan-kegiatannya aktivitas yang sebetulnya sudah banyak menghabiskan jatah usia kita ya. Itu kalau 4 jam. Bagaimana kalau lebih? Nah, itu yang perlu perlu apa? Perlu dievaluasi ya. Perlu ditanyakan ke diri kita ini 24 jam. Kita ini selama seharian penuh itu 4 jam habis untuk apa? Atau 24 jam itu biasanya banyak habis untuk apa? Itu salah satu penelitian yang menarik ya. Menarik untuk untuk dikaji. Kemudian ada analogi sederhana nih, ada analogi atau umpamaan sederhana tentang media sosial. Pasti saya yakin teman-teman semua di sini lebih tahu juga ya, sudah nggak asing tentang analogi ini. Media sosial itu bagaikan apa? Mata pisau ya. Mata pisau ya. Dua mata pisau. Media sosial itu bagaikan dua mata pisau. Pisau ini bisa digunakan dengan baik, dengan bijak, dan bisa bermanfaat kalau digunakan oleh seorang ibu yang digunakan untuk masak masakan yang enak. Bayangin kalau misalkan ibu kita itu megang pisau biasanya buat apa? Buat masak kan, pasti udah jelas ya. Buat masak, kemudian masak sop, masak segala macam makanan-makanan favorit kita, itu kan sesuatu yang bermanfaat ya, digunakan untuk sesuatu yang bijak. Bagaimana kalau misalkan ya pisau ini digunakan oleh seorang penjahat yang berencana untuk membunuh ya. Ini kan tentu sudah jelas pisau itu digunakan untuk sesuatu yang salah. Apalagi sesuatu yang melanggar dari ajaran agama Islam, membunuh ya. Nah, ini analogi sederhana ya. Jadi media sosial itu sebetulnya tergantung kita gitu. Media sosial bisa menjadi ladang pahala, saya katakan ya. Media sosial bisa menjadi ladang pahala dan bisa menjadi ladang dosa. Tergantung kita yang bisa bijak atau tidak dalam menggunakan media sosial. Sampai sini jelas ya. Itu menjadi ladang pahala dan bisa menjadi ladang. Kemudian di sini juga saya pengen ngejelasin time ya. Tapi saya rasa ini juga bisa menjadi sesuatu yang bisa dipelajari bareng-bareng, karena orang barat itu ya, orang barat, penulisnya namanya Jack Knapp dan John Gerasi, mereka itu mengibaratkan media sosial itu bagaikan kolam tak berujung. Apa itu kolam tak berujung? Kolam tak berujung itu ya misalkan kayak berita-berita isu yang lagi viral atau kemudian yang viral di Instagram itu nggak ada habisnya. Jadi hari ini kita melihat atau mendapati kabar dan info berita yang baru. Besoknya kita dapat lagi. Besoknya kita terus secara 24 jam itu pasti ada updatean yang nggak ada ujungnya. Padahal berita itu nggak penting-penting amat buat kita konsumsi. Ya. Padahal itu beritanya berita cuma ya bunuh diri lagi atau gara-gara gangguan mental, kemudian ada pencurian segala macam ya, berita-berita yang sebetulnya
nggak nggak harus kita konsumsi juga gitu. Atau mungkin unggahan-unggahan video terbaru ya, unggahan-unggahan video terbaru yang lagi ngetren ya, kemudian ternyata tren tersebut ya, kalau kita telaah lebih dalam ternyata itu bisa melanggar ajaran agama kita ya. Seperti tren-tren yang sebetulnya kurang pantas untuk ditiru ya. Itu ya sekilas tentang analogi sederhana media sosial. Lanjut kepada poin pembahasan kedua, yaitu kita sedang bicara waktu ya. Kalau kita ya media sosial artinya kita sedang suara ya, atau agak ngedelay. Kapan Kak? Suaranya agak putus-putus tadi. Sebenarnya agak putus-putus ya. Kak. Bentar. Suaranya putus-putus. Cek cek cek. Apa suaranya udah aman? Oke, jelas Aman ya Kak. suaranya ya? Aman Aman, ya? aman. Alhamdulillah. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nanti kalau misalkan ada delay lagi, nanti bisa langsung ditulis di kolom chat aja ya, biar nanti kita nggak sedikit terganggu ya, ketika lagi asik-asik fokus gitu. Ya, kita lanjut. Oke Kak. Kalau Siap. misalkan ya, kalau misalkan kita sedang membahas tentang media sosial, artinya kita harus membahas tentang waktu. Karena hubungan antara media sosial dengan waktu ini benar-benar apa ya, benar-benar erat gitu. Nah, teman-teman pasti pernah ngedengar apa namanya, perumpamaan ya, atau quotes of the day gitu ya. Time is money ya. Orang barat mengatakan, orang-orang barat di luar sana menganggap bahwa waktu itu adalah uang. Waktu itu adalah emas. Pasti udah nggak asing lagi sama quotes-quotes seperti ini ya. Tapi ya, menariknya Islam ya, Islam menganalogikan waktu, menganggap waktu sebagai apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira apa? Sebagai Islam menganggap waktu sebagai apa? pedang. Pedang. Sebagai Pedang. pedang, Ustaz. Pedang. Baik. Ada lagi? Ya, waktu ya, ketika orang barat di luar sana menganggap waktu sebagai time is money, waktu adalah uang, atau teman-teman menganggap apa namanya, tadi ada yang beranggapan bahwa waktu adalah pedang, maka kita perlu kembali kepada Quran surat Al-Asr. Di situ Allah berani bersumpah perihal waktu. Allah berani bersumpah demi waktu ya. Kalau misalkan teman-teman buka ya, kalau misalkan teman-teman buka Quran surat Al-Asr dari awal sampai akhir, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, di situ benar-benar gamblang gitu, benar-benar jelas bahwa Allah itu apa? Mengibaratkan waktu itu sebagai kerugian gitu. Ya. Waktu itu kerugian ya. Kerugian kenapa? Karena manusia itu banyak yang lalai. Manusia itu banyak yang keliru ya. Manusia itu banyak yang terhanyut dengan apa? Kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Kegiatan-kegiatan yang kurang positif, kegiatan-kegiatan yang kurang bernilai, apalagi kegiatan-kegiatan yang bisa menjerumuskan dia kepada sesuatu yang sia-sia. Ya. Makanya apa ya? Kalau misalkan kita benar-benar apa namanya memahami makna ya, tafsir yang terkandung dalam Quran surat Al-Asr, ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi kita ya. Karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang sering manusia lalaikan, yaitu nikmat apa aja? Yang pertama, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak dari kita, banyak dari manusia, banyak dari kalangan anak muda sampai hari ini yang
melupakan, yang sedikit mengabaikan tentang dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Kalau kita nggak sehat, ya meskipun kita punya uang banyak, meskipun kita apa namanya punya waktu banyak, tapi kalau misalkan ternyata tubuh kita nggak sehat, tubuh kita nggak prima, tubuh kita nggak bugar atau lagi sakit, ya kita nggak bakal luasa buat beramal soleh, iya nggak sih? Kita pengen beramal, ya kita nggak seleluasa dengan mereka yang sehat gitu, tubuhnya sehat, fisiknya sehat, hatinya sehat. Bang, kita yang mungkin sakit, kemudian fisik kita lagi kurang fit ya, diajak sedikit apa ya, dipaksa untuk beramal gak, itu juga sedikit apa ya, kurang kurang enak gitu. Kemudian nikmat waktu luang, dan nikmat kita ini sebetulnya banyak ya, banyak waktunya ya, 24 jam itu sebetulnya banyak kalau kita benar-benar sadar ya, kalau apa, bahwa waktu itu benar-benar penting gitu, sesuatu yang benar-benar berharga, nikmat yang paling mewah di dunia. Makanya manusia itu sering apa namanya, sering mengabaikan terhadap dua nikmat ini. Itu terkait itu ya, terkait media sosial ya, orientasi media sosial dengan waktu. Kemudian ini ada salah satu nasihat menarik dari Ustadz Abdurrahman Zahir hafizullah. Ya, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah menjaga keluarga beliau. Jadi dua fungsi ya, media sosial itu punya dua fungsi. Ya, media sosial itu punya dua fungsi. Yang pertama mengambil faedah, kemudian yang kedua berbagi faedah. Ini jelek banget sih buat saya ya. Karena apa ya, media sosial itu mencakup dua hal ini, coba fungsinya itu mencakup dua hal ini. Kalau nggak mengambil faedah, kalau nggak kita berbagi faedah di situ. Bahkan ini adanya internet, kemudian adanya media sosial, itu merupakan karunia dari Allah, rahmat dari Allah yang perlu kita syukuri dengan apa? Dengan memaksimalkannya, dengan memanfaatkannya untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ada komunitas online, ada kajian online, ada kelas online, itu merupakan suatu anugerah gitu. Suatu anugerah yang harus benar-benar dimaksimalkan. Mungkin dulu kita sebelum adanya COVID ya, ya masih sedikit gitu adanya komunitas online, kemudian adanya kajian-kajian online, pembelajaran online ya, atau secara daring. Itu jarang. Ini artinya juga nggak ada alasan buat kita nggak ada waktu buat belajar gitu. Sebetulnya selalu ada waktu buat belajar, tinggal kitanya aja mau atau enggak. Ya, mau belajar atau enggak. Ya. Jadi media sosial itu bukan apa ya, kita bisa mengambil faedah dengan apa? Dengan belajar. Contohnya ikut komunitas-komunitas yang bermanfaat, komunitas-komunitas yang bisa menambahkan iman kita, menambahkan gairah semangat kita dalam beribadah. Kemudian komunitas atau circle-circle yang apa namanya, mengajak kita kepada kebaikan. Ya, itu salah satu apa? Faedah yang dari ya, fungsi dari media. Ya, kalau bakat, punya potensi di satu bidang ya, kita bisa manfaatkan itu untuk apa? Untuk berbagi faedah. Atau kita nemu nih faedah dari ustadz ya, atau faedah dari ulama, kita share di situ. Ya, itu salah satu fungsi dari media sosial itu sendiri ya. Ya, jadi ini perlu benar-benar diperhatikan, menjadi perhatian yang sangat besar bagi kita yang banyak menghabiskan waktu di media sosial. Ya, itu terkait media sosial. Dan kita lanjut ya, kita lanjut kepada pembahasan ada apa aja sih gitu. Apa aja sih adab-adab dalam bermedia sosial. Setelah kita tadi menjelaskan tentang apa namanya, orientasi media sosial dengan waktu, kemudian analogi sederhana tentang media sosial, kemudian fungsi media sosial. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang keempat ya, adab-adab dalam bermedia sosial. Jadi dalam berselancar ya, dalam bermain media sosial, main Instagram, main Twitter, main Facebook, atau TikTok, YouTube, dan platform media lainnya, media digital lainnya, itu ada adab-adabnya. Jadi nggak sekadar udah gitu main aja bebas gitu tanpa ada aturan, enggak. Tapi Islam punya aturan. Islam punya punya apa? Menetapkan adab-adab ya, supaya kita
bisa lebih bijak gitu dalam menggunakan media sosial. Ini ada beberapa ya yang saya rangkum dari salah satu catatannya Ustadz Firanda Adirja, hafizallahu taala. Ada sekitar 6 adab nih yang perlu kita perhatikan ya dalam bermedia sosial. Yang pertama, niatkan bermain media sosial itu ya untuk menebar manfaat atau sebagai sarana belajar. Niat pertamanya ikhlas karena Allah. Gak usah belajarnya ya pengen terkenal atau pengen 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 merendahkan orang, pengen apa ya berdebat gitu ya, adu argumentasi dengan orang, itu salah. Niatnya jangan sampai salah. Kenapa niat ini diletakkan pertama? Karena ya niat itu sering bolak-balik gitu. Makanya niat itu perlu direvisi, perlu diulang, perlu diperbaiki setiap saat. Karena keikhlasan kepada Allah, keikhlasan ini ya itu berat. Ikhlas itu berat, benar-benar berat. Maka kita harus menjaganya. Menjaganya kapan? Sebelum, sedang, dan setelah beramal. Jadi misalkan niatnya nih, saya buka Instagram ya, ya Allah niatnya saya pengen cari ilmu, ya Allah niatnya saya pengen cari faedah-faedah dari Ustadz. Kemudian di pertengahan jalan ternyata kita dapat nih ada niatnya kita sedikit nyasar nih, pengen pengen apa? Pengen ngerasa kayak terkenal gitu ya, pengen tenar nama kita, pengen pengen disanjung-sanjung oleh manusia. Ini salah ini salah ya. Ini suatu yang keliru dan perlu dihindari ya. Itu yang pertama. Kemudian ternyata niat baik aja itu nggak cukup. Niat baik ya, niat baik aja ternyata nggak cukup. Kita perlu banget sebagai muslim khususnya itu perlu memperhatikan rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat itu seperti apa? Misalkan ini kira-kira misalkan nih kita pengen melakukan sesuatu ya. Kita perlu dulu. Kita perlu cross check, kita perlu cek nih. Ini diridhoi oleh Allah atau enggak? Ini sesuai ajaran agama Islam atau enggak? Kalau misalkan enggak, dihindari, dijauhkan, ditinggalkan. Kalau misalkan ini diridhoi oleh Allah, lanjutkan. Kita lakukan, kemudian niatkan untuk apa? Untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal itu jangan sembarang beramal gitu. Beramal itu harus ada ilmunya. Sebelum kita menjadi manusia yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita harus tahu ilmunya dulu. Apa yang pengen kita share sih? Manfaat apa sih yang pengen kita sebarkan kepada manusia di luar sana? Jadi jangan sembarang ya udah sembarang bermanfaat aja gitu. Salah itu. Keliru ya. Jadi perlu dicek lagi, perlu diperbaiki lagi. Itu yang kedua. Kemudian adab yang ketiga ya, menjaga akhlak, menjaga attitude ya. Dalam bermedia sosial itu kita perlu menjaga attitude dengan orang lain, kemudian dengan kerabat, dengan teman media massa ya. Meskipun ini kan kita kan ada yang sebagian besar dari kita bertemu secara online kemudian dekat secara online juga ya. Maka kita perlu menjaga itu yang baik dengan apa? Share yang baik-baik, lihat yang baik-baik, komentar yang baik-baik, kemudian follow akun-akun yang bermanfaat. Jadi misalkan nih ada apa namanya ya? Kita menemukan sesuatu kemungkaran gitu. Atau kita menemukan sesuatu yang sedang diperdebatkan gitu, banyak diperdebatkan oleh banyak manusia di luar sana, kita ikut nimbrung, kemudian kita kebawa emosi, kita belum memvalidasi kebenarannya seperti apa, kita jadinya ikut komentar ya, komentar yang negatif, kita terpancing emosinya sehingga mengeluarkan kata-kata yang negatif. Ini kan salah ya, jelas-jelas salah gitu. Apalagi postingan tersebut ya, misalkan kita menemukan postingan yang sebetulnya kebenarannya perlu divalidasi ya, kebenarannya perlu dicek lagi. Itu jangan sampai karena di kolom komentarnya sedang banyak berdebat, kemudian adu argumen, kemudian ada yang ikut komentar negatif, kita jadi ikut-ikutan. Jangan kayak gitu ya. Kita lebih baik menghindari seperti hal-hal yang seperti itu. Karena kenapa? Media sosial itu adil dan fair. Kita berhak mengunfollow akun-akun yang tidak bermanfaat dan berhak untuk memfollow
akun-akun yang bermanfaat, yang bisa memberikan kebaikan ya, bagi kita. Ya. Jadi udah share yang baik-baik, komentar yang baik-baik, lihat yang baik-baik. Udah, kalau misalkan kita nggak mampu, diam. Ya. Maka yu'min billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik-baik. Kalau nggak mampu, diam. Ya. Kalau nggak mampu berkomentar yang baik-baik, ya udah diam aja. Nggak usah banyak apa namanya. Ya udah kan idenya kan kayak gini, idenya kayak gitu. Jadi itu kan suatu yang apa ya, suatu yang perlu dibenahi ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita perlu menghindari hal-hal yang berbau kerusuhan, kegaduhan, dan kontroversi. Karena percaya deh, debat itu menyibukkan hati. Hati kita tuh sibuk kalau misalkan kita apa namanya ya, ikut dalam sebuah perdebatan. Ya, saya pribadi pernah ada di posisi seperti itu ya. Debat-debat ujung-ujungnya emosi. Ya. Kemudian ujung-ujungnya sakit hati. Hatinya apa terlalu apa namanya, terlalu menggebu-gebu ya, sehingga ya udah akhirnya nggak terkontrol. Jadi kalau misalkan kita menemukan ya, misalkan nanti besok-besok ya atau kapan-kapan kita menemukan sesuatu yang sedang gaduh di media sosial atau sedang menjadi kontroversi, dan kalau misalkan itu bukan ranahnya kita ya, bukan keilmuannya kita masih belum ada kapasitas di situ, ya udah kita jauhkan, kita jauhi itu, kita hindari hal-hal seperti itu, supaya apa ya, ya mungkin ada orang yang lebih pantas dan kapasitasnya itu pas untuk apa, untuk menangani hal-hal yang seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, jangan mudah curhat ya, jangan mudah curhat di medsos. Lagi galau, buat status. Lagi makan, buat status. Lagi sedih, lagi punya masalah yang benar-benar kayaknya aduh ya Allah berat banget gitu, buat status, dikit-dikit buat status gitu. Itu hal-hal yang seperti itu dihindari, karena fungsi ya, dan baik lagi ya, kita ke awal ya, fungsi dari media sosial itu dua, mengambil faedah, kalau enggak berbagi faedah. Sekarang saya tanya, curhat di media sosial itu kan ranahnya privasi, itu layak nggak untuk di share atau dikonsumsi oleh publik? Coba saya tanya, lagi punya masalah, lagi galau, lagi sedih, kemudian share di media sosial, itu kira-kira layak atau pantas nggak gitu? Kemudian dikonsumsi, kemudian dicerna oleh orang banyak gitu. Kalau menurut Ana sih nggak pantas, Kak. Sebaik kita curhat itu hanya kepada Allah. Baik, insya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi? Kira-kira pantas nggak kita curhat, dikit-dikit curhat di media sosial ya? Ada lagi yang bisa bantu menjawab? Cukup ya? Ya, karena apa ya, curhat di media sosial itu sesuatu yang keliru dan udah jelas salah gitu. Dikit-dikit curhat, dikit-dikit lagi galau, lagi sedih, di-upload, bikin status. Itu salah. Jadi kalau misalkan kita pernah nih dari kemarin-kemarin pernah, ayo kita mulai berubah dari sekarang. Kita sadari, kita pasang mindset bahwa curhat itu ya udah gitu. Pertama, yang paling pertama ke Allah dulu, bukan ke status dulu, bukan ke media sosial dulu ya. Sampai sini paham ya, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir nih, adab-adab dalam bermedia sosial. Setelah kita tahu tadi ya, setelah kita menjelaskan tentang niat, kemudian niat baik aja nggak cukup, kita juga perlu memperhatikan rambu-rambu syariat, kemudian kita menghindari hal-hal yang berbau kerusuhan, kemudian jangan mudah curhat, jangan mudah apa men-share lagi galau, lagi punya masalah, lagi bener-bener aduh ya Allah berat banget dibuat status gitu. Jangan. Sekarang kita lanjut ke terakhir, yaitu tidak semua kenikmatan dipamerkan di media sosial. Tidak semua kebahagiaan yang kita rasakan dipublis di media sosial. Kita lagi seneng, ya tadi kan kita bahas lagi galau ya, lagi galau, lagi sedih, jangan dikit-dikit upload gitu. Sekarang kalau misalkan kita lagi bahagia, ya kita lagi traveling, kita lagi jalan-jalan, kita lagi healing di tempat-tempat wisata yang itu indah banget gitu.
diupload ya. Itu lebih baik ya, lebih baik dan lebih anjurkan udah disembunyikan aja dan untuk konsumsi pribadi. Karena ini rentan sekali apa? Penyakit hasad, iri gitu. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Kita ternyata diberi nikmat oleh Allah, ya, diizinkan oleh Allah untuk apa? Pergi ke tempat-tempat yang bagus, kemudian traveling, jalan-jalan, healing dengan sepuasnya, dengan seenaknya. Kemudian ternyata ada orang lain yang ternyata dia ini nggak seneng kita bahagia, nggak seneng karena dia ini ngerasa iri gitu. Dia dari dulu mungkin berangan-angan pengen juga ke tempat yang didambakan, pengen juga makan makanan yang enak. Ternyata gara-gara kita share ya, share apa namanya kenikmatan tersebut kita pamerkan, akhirnya dia iri gitu. Ini kan hasad ya, penyakit hati yang perlu dihindari. Makanya kita perlu menghindari itu. Jangan apa namanya, jangan mancing duluan. Makanya lebih baik dan lebih dianjurkan bahagia dan senangnya kita itu apa namanya ya, tidak dikonsumsi oleh publik. Apapun itu, apalagi kekayaan ya, atau mungkin kita sebut dengan flexing ya, dikit-dikit pamer, dikit-dikit punya kekayaan dikit, punya apa namanya, punya harta dipamerkan, akhirnya ada orang yang iri, ada orang yang dengki, ada orang yang hasad ya. Naudzubillah ya. Kita perlu berlindung dengan hal yang seperti ini. Ya, setelah kita membahas banyak panjang lebar ya, cukup panjang lebar dari awal sampai akhir tentang fungsi media sosial, kemudian adab dalam bermedia sosial, kemudian orientasi media sosial dengan waktu, kemudian ada analogi sederhana tentang apa media sosial. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Tips and trick menjadikan media sosial sebagai ladang pahala. Sebagai apa ya? Sebagaimana tema kita ya pada malam hari ini, sosial media ya atau media sosial sebagai ladang pahala atau umur kedua. Bicara soal umur kedua ya, bicara soal umur kedua atau ladang pahala, kita perlu kembali kepada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa thalathah. Awalan shadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bih wa waludin shalih yad'u lah. Ketika manusia meninggalkan dunia ini, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Apa yang pertama? Ya. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa thalathah. Shadaqatin jariyatin ya, shadaqah jariyah. Kemudian yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kayak gimana sih? Ilmu yang bermanfaat itu yang melahirkan amal soleh, yang menambahkan keimanan kita, yang melahirkan ketakwaan, yang melahirkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan sebaik-baiknya ilmu, sekali lagi saya katakan, sebaik-baiknya ilmu adalah yang kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebaik-baiknya ilmu. Maka kalau misalkan kita bicara soal ladang pahala atau umur kedua ya ini gitu. Kalau kita punya ilmu ya, kalau kita punya ilmu kita amalkan, kemudian udah setelah diamalkan bermanfaat bagi kita bisa share ke orang lain. Kita nggak pernah tahu kan ya. Ternyata kebaikan yang kita share ya, tulisan-tulisan atau postingan-postingan yang mungkin kita repost gitu dari akunnya Ustadz, ternyata bisa menyadarkan hati orang lain itu kan menggerakkan orang lain untuk berbuat baik, untuk berubah ya, untuk berubah ke versi yang lebih baik menurut Allah ya. Itu kan menjadi ladang pahala buat kita. Kita nggak pernah tahu gitu. Makanya salah satu tips yang pertama ya, yang saya tekankan, upgrade hati setiap saat. Ya. Cek, bismillah. Apa suara saya terdengar di sana? Alhamdulillah. Afwan ya, ada sedikit kendala nih. Laptopnya saya tiba-tiba mati gitu. Jadi saya pindah ke HP nggak apa-apa ya.
Tidak apa-apa, Kak. Ya, tadi kita sampai pembahasan yang pertama ya, salah satu adab ya, bukan salah satu adab, salah satu tips untuk apa namanya, menjadikan media sosial sebagai ladang pahala atau umur kedua bagi kita, yaitu pertama upgrade niat, ya, upgrade niat setiap saat gitu. Jadi sebelum kita share sesuatu, sebelum kita share postingan-postingan dakwah, sebelum kita share tulisan-tulisan yang bisa menggerakkan hati seseorang untuk berbuat baik, sebelum kita belajar ya, kita terus mengupgrade niat. Karena kenapa? Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan itu tergantung pada niat dan seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau niatnya untuk dunia, ya udah dia akan mendapatkan dunia. Kalau niatnya untuk akhirat, ya, insya Allah itu apa? Keuntungan baginya ya. Mendapatkan keuntungan baginya baik di dunia maupun di akhirat ya. Itu yang pertama. Kemudian ya, sebelum ya, kedua ya, salah satu tipsnya kedua, belajar ya, belajar. Sebelum kita menjadikan media sosial sebagai ladang pahala kita perlu belajar. Kita perlu mengilmui diri, kita perlu memperkaya diri dengan wawasan dan ilmu-ilmu agama. Karena sebagian para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Ya, jadi sebelum berkata, sebelum berbuat, sebelum beramal soleh, sebelum melakukan amal-amal yang dianjurkan oleh Nabi, kita harus tahu dulu ilmunya. Ilmunya kayak gimana? Jangan sampai ya amal kita nggak terima karena itu nggak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Karena kriteria amalan itu ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Pentingnya belajar tuh di situ gitu. Pentingnya dan kedudukannya belajar tuh di situ supaya apa ya? Supaya kita nggak asal-asalan gitu beramal. Jadi ada metodenya, ada torikohnya. Gitu. Jadi nggak sembarangan belajar, nggak sembarangan baca. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebentar ya. Nah, yang ketiga ini menjadi penting juga yang nggak kalah penting dari poin-poin yang lainnya yang tadi udah kita bahas ya. Kita memfollow akun-akun yang bermanfaat, akun-akun yang bisa kita petik manfaatnya, petik kebaikannya, kemudian kita amalkan itu dalam keseharian. Kita mulai akun dan unfollow ya, akun-akun yang sama sekali nggak memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Ayo kita mulai gencarkan itu ya, kita mulai tancapkan ke dalam lubuk hati kita. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi maka kita perlu memperhatikan dengan kita berteman. Kalau agama teman kita baik, insya Allah kita juga baik. Kalau agama teman kita buruk, juga secara perlahan juga keimanan kita mulai melemah gitu. Karena resiko pertemanan ya, resiko pertemanan baik di media sosial maupun di dunia kenyataan ya, di dunia nyata, dunia asli. Itu dua risikonya. Pertama, saling tarik menarik ya. Tertarik kepada kebaikan atau menarik kepada kebaikan atau kita yang tertarik kepada keburukan. Jadi pilihan akun yang nggak bermanfaat sama sekali. Ya, itu sahib. Pertemanan itu saling tarik menarik kepada ketaatan atau menarik kepada kemaksiatan. Alhamdulillah kalau misalkan kita berada di atau tertarik kepada kemaksiatan itu, alhamdulillah kita perlu berlindung kepada Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita mulai share konten-konten yang bermanfaat dan bernilai kebaikan. Misalkan kita punya potensi di di bidang tulis-menulis ya, misalkan ya, contohnya ya. Misalkan kita suka di dunia kepenulisan atau di dunia literasi, ya udah kita share gitu. Kita share sesuai kapasitas kita, bukan di luar kapasitas kita. Kalau kita misalkan ya tentang buku gitu ya, ada yang mungkin di sini suka baca buku ya. Ya udah kita share intisari atau insight menarik dari apa yang kita baca, atau mungkin teman di bidang lain gitu ya, itu bisa dimaksimalkan.
ya. Karena bakat dan potensi itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita maksimalkan, yang perlu kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah, untuk menebar kebaikan. Ya, ini sekali lagi ya, media sosial itu bisa menjadi ladang pahala ya. Makanya apa? Kalau misalkan teman-teman punya akun ya, misalkan teman punya akun pribadi di Instagram, baik di Instagram maupun di TikTok atau di Facebook, ya udah, kalau misalkan kita belum apa namanya masih ragu-ragu untuk men-share kebaikan atau share postingan-postingan yang bernilai pahala, ya udah, kita bisa repost postingan-postingan ustadz atau faedah-faedah dari ulama atau catatan-catatan kajian, itu bisa di-share. Kita nggak pernah tahu loh, ternyata itu bisa, ternyata kita share tentang apa namanya, misalkan nih sebentar lagi kita share tentang tips menjadikan media sosial sebagai ladang pahala. Mungkin di luar sana teman-teman kita atau orang-orang yang kita kenal di luar sana itu ternyata merasa tergerak hatinya, merasa oh iya ya, ternyata media sosial itu bukan buat cuman main-main, media sosial itu bukan cuman buat nonton berita yang viral, media sosial itu bukan sekedar hiburan semata, ternyata media sosial itu ada fungsi yang lebih bermakna gitu. Itu untuk apa? Untuk melakukan kegiatan kebaikan dan untuk beramal soleh. Masya Allah ya, kalau misalkan itu ternyata bisa menjadi timbangan berat kita ya, membantu kita kelak di akhirat ya, itu Masya Allah, dengan konten-konten yang mungkin apa ya, menurut kita halah cuman konten kayak gitu, ternyata niat kita bener ya, niat kita murni untuk ya udah mengharap ridho Allah, kemudian bisa share kebaikan, itu ternyata bisa apa ya, luar biasa dampaknya gitu, efeknya itu luar biasa. Itu Masya Allah ya. Kemudian yang kelima ya, ini yang terakhir, di antara tips ya menjadikan media sosial sebagai ladang pahala atau umur kedua bagi kita. Umur kedua itu maksudnya gimana ya? Umurnya gini, kita udah meninggal di dunia ini, kita nggak ada di sini, jasad kita udah nggak ada di sini, tapi ilmu kita, karya-karya kita, kemudian postingan-postingan yang ternyata ya bisa menggerakkan hati orang lain untuk berbuat kebaikan, itu menjadi umur kedua bagi kita. Maka sekali lagi saya katakan, ayo kita memperbanyak umur kedua, karena channel sekarang itu udah banyak sekali. Kita bisa manfaatkan Instagram untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk share kebaikan. Kita bisa manfaatkan TikTok untuk share video-video atau video-video kajian ya, video-video dari ustadz, video-video dari ulama, faedah-faedah dari kajian, ya, itu kita bisa share di situ. Atau YouTube atau podcast ya, mungkin sering dengar di Spotify, silahkan gitu. Ayo kita manfaatkan media sosial ini sebagai ladang pahala dan menjadikan media sosial ini ternyata bisa menjadi apa? Menjadi amalan andalan gitu. Ya, amalan andalan itu seperti apa sih? Karena Imam Malik rahimahullah taala, beliau itu juga pernah mengatakan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah itu membagi amalan seorang hamba sesuai dengan rezekinya masing-masing. Jadi mungkin sebagian dari kita atau setiap dari kita ada yang mungkin lebih cenderung beribadah yang lebih rutin tahajud malam, atau ada yang lebih rutin berzikir, atau ada yang lebih rutin ibadahnya di puasa, amalan andalannya di puasa, atau amalan andalannya di media sosial. Ya, beramal di situ, dia belajar di situ, dia jadikan media sosial sebagai apa? Sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan salah satu anugerah yang perlu kita syukuri. Dan ya, karena tadi kita udah ngebahas 4 ya, sekarang saya tambahin 1 sebagai terakhir. Selain kita belajar, selain kita men-share konten-konten yang bermanfaat ya, kita perlu berusaha untuk mengamalkan apa yang kita share. Ya. Jangan sampai kita share tentang pentingnya memanfaatkan waktu ya. Ternyata kita sendiri kita masih belum bisa gitu, masih tertatih-tatih gitu, itu nggak apa-apa, nggak masalah, tapi kita harus terus berusaha gitu, jangan sekedar share doang gitu, jangan sekedar berbagi doang, tapi kita terus berusaha untuk mengamalkan apa yang kita share di media sosial, terus berusaha meskipun kita tertatih-tatih, kadang terjatuh, kemudian kadang nggak konsisten, itu wajar, hal yang wajar, asalkan jangan sampai kita berhenti berbuat baik, berhenti share konten-konten yang bermanfaat.
Karena kalau kita nggak share konten yang bermanfaat, konten-konten yang positif, konten-konten yang bernilai kebaikan, akan banyak konten-konten negatif, akan banyak konten-konten yang mengandung unsur-unsur kemaksiatan, dosa, ya, dan hal-hal yang berbau negatif, itu akan semakin banyak. Makanya kita tutupi itu, ya, kita dorong itu dengan apa? Dengan konten-konten yang positif. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Apalagi anak muda itu hidupnya tuh nggak jauh dari media sosial. Makanya saya rasa ini media sosial, ya. Media sosial itu salah satu alat, ya, alat yang paling efektif untuk apa? Untuk menebar kebaikan dan menjadikan media sosial sebagai ladang pahala dan umur kedua bagi kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, atau ada kata-kata yang keliru atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, ya.